Langkah tak gentar meniti jalan, meski rintangan menghadang di depan. Peluh menetes, jiwa membara. Takkan surut, takkan lara. Angin kencang boleh menerpa, ombak tinggi boleh menggila. Namun tekad takkan sirna, sebab mimpi harus nyata. Osama bin Laden adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern. Sebagai pendiri dan pemimpin Al-Qaeda, ia menjadi simbol dari gerakan jihad global yang menentang Barat, terutama Amerika Serikat, dan mendukung perjuangan bersenjata untuk mendirikan pemerintahan Islam yang dianggapnya murni. Filosofinya bukan hanya lahir dari keyakinan religius semata, tetapi juga dari pengalaman geopolitik, konflik Timur Tengah, dan narasi sejarah yang ia anut mengenai dominasi asing atas dunia Islam. Yang pertama adalah dasar ideologi, Salafi, jihadisme, dan perlawanan global. Filosofi bin Laden berakar pada pemahaman Salafi jihadisme, sebuah ideologi yang menggabungkan pemurnian Islam menurut ajaran Salaf dengan jihad sebagai alat utama untuk mencapai perubahan. Bagi bin Laden, Islam harus kembali kepada kejayaannya di era Rasulullah dan para sahabat, tanpa campur tangan ideologi Barat atau sistem demokrasi yang dianggapnya bertentangan dengan hukum Allah. Bin Laden melihat dunia melalui lensa perang peradaban, dunia Islam melawan dunia kafir. Ia menganggap bahwa dunia Islam berada dalam kondisi terjajah baik secara fisik maupun ideologis oleh negara-negara Barat yang mengendalikan sumber daya, politik, dan kebudayaan Muslim. Yang kedua adalah pengaruh geopolitik dan rasa ketidakadilan. Perang Soviet Afghanistan tahun 1979 sampai tahun 1989 adalah pengalaman kunci dalam membentuk filosofi bin Laden. Dalam perang ini ia terlibat langsung dalam jihad melawan Uni Soviet yang ia anggap sebagai contoh keberhasilan perjuangan Islam melawan kekuatan besar dunia. Namun, setelah Uni Soviet jatuh, ia melihat kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai bentuk imperialisme baru. Baginya, intervensi Amerika Serikat dalam Perang Teluk, pendudukan pangkalan militer di Arab Saudi, tanah kelahiran Islam, serta dukungan tak tergoyahkan terhadap Israel dalam konflik Palestina merupakan bentuk agresi terhadap umat Islam. Dari sinilah lahir doktrin bahwa melawan Amerika Serikat adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia dianggap sebagai cara yang sah untuk membela Islam. Yang ketiga adalah strategi perlawanan, jihad global, dan serangan simbolis. Bin Laden percaya bahwa dunia Islam harus bersatu dalam jihad global untuk mengusir pengaruh Barat dan penggulingkan pemerintahan Muslim yang dianggap korup karena bersekutu dengan negara-negara kafir. Berbeda dengan gerakan Islam lain yang fokus pada perjuangan lokal, ia menganut strategi rasional, menyerang target di seluruh dunia guna mengirimkan pesan yang lebih luas. Serangan 11 September 2001 menjadi puncak dari filosofi ini dengan menyerang World Trade Center dan Pentagon, dua simbol utama kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat. Bin Laden ingin menunjukkan bahwa bahkan negara adidaya pun bisa dilakukan. Ia berharap serangan ini akan memicu reaksi besar dari Amerika Serikat yang pada gilirannya akan memperburu hubungan antara Barat dan dunia Islam, sehingga lebih banyak Muslim yang akan bergabung dalam jihad. Yang keempat adalah pandangan tentang syariat Islam dan pemerintahan. Dalam pandangan bin Laden, pemerintahan Islam harus berdasarkan syariat yang ketat dan tidak boleh bercampur dengan sistem sekuler. Ia menentang demokrasi karena menurutnya hukum harus berasal dari Allah, bukan dari manusia. Ia juga menganggap pemimpin Muslim yang bersekutu dengan Barat sebagai murtad yang layak diperperangi. Konsep ini membawa inspirasi bagi berbagai kelompok radikal lain, termasuk ISIS. Meskipun ada perbedaan strategi antara keduanya, jika ISIS lebih berfokus pada pendirian kekhalifahan fisik di Irak dan Suriah, bin Laden lebih mementingkan perlawanan global yang bersifat gerilya. Yang kelima adalah kritik dan penolakan dari ulama Islam. Meski memiliki pengikut,
banyak ulama Islam menolak filosofi bin Laden. Mereka berpendapat bahwa jihad yang benar tidak boleh menyasar warga sipil, dan bahwa Islam tidak mengajarkan terorisme. Bahkan banyak kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin juga menolak metode kekerasan bin Laden, meskipun mereka juga mengkritik kebijakan luar negeri barat. Selain itu, penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Al-Qaeda justru merugikan umat Islam sendiri. Serangan mereka memicu invasi ke negara-negara muslim, memperburuk kondisi rakyat, dan menciptakan stigma negatif terhadap Islam di mata dunia. Kesimpulannya adalah, filosofi Osama bin Laden adalah kombinasi antara ideologi Salafi jihadisme, pengalaman geopolitik, dan strategi perlawanan bersenjata terhadap dominasi barat. Ia meyakini bahwa jihad global adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dunia Islam dari pengaruh asing dan mendirikan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Namun, filosofi ini menimbulkan kontroversi besar, baik di kalangan muslim maupun di dunia internasional. Bagi banyak orang, bin Laden adalah simbol terorisme yang menyebabkan penderitaan besar bagi umat manusia. Bagi pengikutnya, ia adalah pejuang yang berani melawan kekuatan besar dunia. Terlepas dari bagaimana ia dipandang, tidak bisa disangkal bahwa pemikirannya telah membentuk sejarah dunia modern, menciptakan ketegangan yang masih terasa hingga hari ini. Semoga narasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.